Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Cinitra Marbella dengan NIM 08011382328089. Di sini saya akan menjelaskan materi aljabar linear terapan tentang genetika. Baiklah, kita mulai saja. Untuk soal yang saya bahas adalah seorang ahli botani di sebuah laboratorium genetika sedang meneliti pewarisan warna bunga pada spesies tertentu. Warna bunga dikendalikan oleh alel A dominan memberikan pigmen warna dan alel A kecil resesif tanpa pigmen atau putih. Laboratorium tersebut menerapkan aturan persilangan yang sangat ketat untuk mengamati bagaimana genotipe heterozigot A besar A kecil berangsur-angsur menghilang dari populasi. Aturan persilangannya adalah sebagai berikut. Setiap tanaman bergenotipe A besar A kecil harus disilangkan dengan sesama A besar A kecil. Kemudian, jika tanaman A besar muncul di baris percobaan berbeda, ia disilangkan dengan tanaman bergenotipe A kecil A kecil. Yang ketiga, tanaman bergenotipe A besar A kecil atau galur murni putih hanya boleh disilangkan dengan A kecil A kecil. Distribusi hasil persilangan ini direpresentasikan dalam matriks transisi berikut. Jadi kolom pertama itu untuk tanaman bergenotipe A besar A kecil yang disilangkan dengan A besar A kecil. Kemudian kolom kedua itu untuk A besar dengan A kecil A kecil. Dan kolom ketiga ini A besar A kecil dengan A kecil A kecil. Nah, selanjutnya. Pertanyaannya yaitu tentukan rumus eksplisit untuk praksi-praksi dari ketiga genotipe pada generasi tumbuhan ke N. Yang kedua, tentukan genotipe dari populasi tersebut ketika ketika N mendekati tak terhingga. Penyelesaiannya yaitu matriks M tadi. Dari matriks M ini diperoleh nilai eigen. Kita memperoleh nilai eigen yaitu menggunakan baris elementer. Didapat yaitu nilai eigen pertama 1/2 atau lambda 1, lambda 2 itu 1, lambda 3 itu 1/2. Dan vektor eigennya yaitu vektor pertama min 1, 1, 0, vektor kedua itu 0, 1, 0, vektor ketiga itu 1, 0, min 1. Kemudian masukkan ke D, nilai eigen tadi dimasukkan ke D ini, maka dihasilkan ini, dan P, yaitu V1, V2, V3, maka masukkan di matriksnya. Selanjutnya cari nilai P inverse dahulu. Yang pertama gabungkan dengan matriks identitas. Jadi P ini digabungkan dengan matriks identitas yaitu ini. Nah, langkah keduanya yaitu R1 itu ditukar dengan R2. Jadi R1 ini berpindah ke R2 dan R2 ini berpindah ke R1. Kemudian langkah ketiga yaitu R2 sama dengan R2 plus R1. R2 ditambah R1. Kan R2 ini tadi min 1 ditambah R1, min 1 ditambah 1, maka hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 1 itu hasilnya 1, dan seterusnya. Kemudian langkah keempat, R1 itu ditukar dengan R1 ditambah R2. Jadi R1 ditambah dikurang R2, maka R1 di sini 1. Terus R1 dikurang R2, 0, letakkan di sini maka dengan 0, dan sampai seterusnya. Kemudian langkah kelima yaitu R3 diganti dengan minus R3. Jadi R3 ini itu ditambahi minus, maka hasilnya seperti ini. Langkah keenam yaitu R1 ditukar lagi dengan R1 ditambah 3, hasilnya seperti ini. Kemudian R2 yaitu R2 dikurang 3, hasilnya seperti ini. Jadi hasil P inverse-nya yaitu min 1, 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 1, min 1. Kemudian kita menggunakan perhitungan dengan rumus vektor X pangkat N yaitu AN, BN, matriks AN, BN, CN sama dengan P dikali D pangkat N dikali P inverse dikali vektor 0. Yang pertama hitung D pangkat N dikali P inverse dulu. D pangkat N yaitu kan tadi D-nya itu 1/2, 1, 1/2 dipangkat kanan, maka kita tambahi N. Kemudian dikalikan P inverse. P inverse-nya tadi kan ini udah didapat ini, maka dikalikan 1/2 pangkat N dikali min 1, hasilnya min 1/2 pangkat N. 0 dikali 1 hasilnya 0,
nol dikali nol dikali nol, hasilnya nol. Kemudian baris kedua dikali kolom pertama juga, 0 kali min 1 itu 0. 1 kali min 1, 1 kali min 1, 1 kali 1 itu 1. Dan 0 dikali 0 itu 0. Kemudian sampai seterusnya. Nah, yang kedua itu hitung P dikali dengan hasil D pangkat N dikali P inverse yang ini tadi, dikalikan dengan P, maka dia seperti ini. Ini P yang pertama. Maka dapat hasil min 1 per 2 pangkat N, 0, 0. 1 dikurang 1 per 2 pangkat N, kemudian 1. 1 dikurang 1 per 2 pangkat N, dan seterusnya. Kalikan dengan vektor X0. Tadi kan A, N, B, N, C, N. Dikali dengan vektor X0. X0 yaitu A0, B0, C0. Maka ini dikalikan dengan A0, B0, A0, B0, C0, maka 1 per 2 pangkat N dikali A0, kemudian 1 min 1 per 2 pangkat N dikali A0 ditambah 1 dikali B0 ditambah 1. Oh, ini 1 min ya, bukan tanda ini. Bentar, kita ada kesalahan penulisan ini. Ini itu 1 min, bukan 1 panah. Nah, ini jadi 1 min pangkat 2. 1/2 pangkat N, kemudian A0 ditambah, salah ding, yang di ini. Nah, ini dikurang, ini juga dikurang, ini bukan panah, tapi itu dikurang. 1 dikurang 1/2 pangkat N. Benar equationnya. Kemudian yang ini juga kita benari seperti ini. Baiklah, kita sudah benarkan. 1 dikurang 1/2 pangkat N dikali A0, kan ini tadi dikali A0, B0, C0. Ini dikali B0, C0. Kemudian yang 1/2 pangkat N itu dikali C0. Maka dapatkan hasil AN sama dengan 1/2 pangkat N A0. Kemudian BN itu ini. Yang kemudian CN 1/2 N pangkat N C0. Untuk limit N menuju tak hingganya, yaitu limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan limit N menuju tak hingga 1/2 pangkat N dikali A0, yaitu 0 dikali A0 sama dengan 0. Kemudian limit N menuju tak hingga dari BN, yaitu limit N menuju tak hingga 1 dikurang 1/2 pangkat N dikali A0 ditambah C0 ditambah B0 sama dengan 1 dikurang 0 dikali A0 ditambah C0 ditambah B0. Maka hasilnya A0 ditambah B0 ditambah C0. Kemudian limit N menuju tak hingga dari Cn, yaitu limit N menuju tak hingga dari 1/2 pangkat N dikali C0, yaitu 0 dikali C0, hasilnya 0. Jadi AN sama dengan 0, Cn sama dengan 0, dan Bn adalah A0 ditambah B0 ditambah C0. Karena total fraksi populasi awal adalah 1, maka A0 ditambah B0 ditambah C0 sama dengan 1, atau Bn sama dengan 1. Kesimpulannya yaitu ketika N mendekati tak terhingga, seluruh populasi akan bergenotipe A besar A kecil atau heterozigot, dan tidak ada lagi individu A besar maupun A kecil yang tersisa. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada saran, pertanyaan, boleh disampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.